Pada momen yang tak terlupakan di bulan April tahun 1993, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang dilanda suhu udara yang menyengat, tercipta suasana yang terasa begitu menyesakkan dada. Sebuah perhelatan besar menarik perhatian ribuan anak muda. Mereka berkumpul mengenakan seragam kebanggaan berupa kaos hitam yang menjadi simbol identitas mereka. Ribuan pecinta musik memadati area di luar Stadion Lebak Bulus yang ikonik. Saat itu, suasana bergejolak dengan gelombang kegelisahan dan semangat yang luar biasa kuat, seakan mampu merasuk ke dalam tulang setiap orang yang hadir, menggetarkan mereka dari dalam. Hari itu bukan sekadar hari biasa. Ia berubah menjadi momen penting dalam sejarah ketika Metallica, band musik metal terbesar dan paling legendaris di dunia, hadir untuk pertama kalinya di hadapan para penggemarnya yang begitu antusias di tanah air. Namun, sebelum aksi panggung James Hetfield, vokalis karismatik Metallica, dimulai dengan teriakan pembuka dalam lagu Enter Sandman. Ada sebuah band lokal yang diberi kesempatan memanaskan panggung. Band tersebut layaknya mesin perang yang tangguh, naik ke atas panggung dengan percaya diri yang menggelegar, siap membuktikan eksistensi mereka. Sebelum pertunjukan dimulai, 4 pemuda penuh semangat tampil dengan ekspresi berani. Tatapan dingin mereka mengisyaratkan persiapan matang dan tekad kuat. Begitu nada pertama dari gitar mereka dimainkan dengan distorsi yang menggema ke seluruh stadion, massa yang sudah lama menunggu langsung meledak dalam gelombang semangat yang tak terbendung. Keterampilan dan kecepatan mereka dalam bermain alat musik benar-benar mengagumkan dan hampir tak bisa dipercaya. Sentuhan teknis yang presisi dan keberanian luar biasa dalam membawakan musik ekstrim membuat mereka tampak tak terhentikan. Band ini dikenal dengan nama Rotor, dan malam itu mereka tidak hanya bertindak sebagai band pembuka pada konser megah tersebut. Mereka juga mengukuhkan posisi mereka sendiri sebagai kekuatan besar yang diakui dalam peta global musik ekstrim. Di balik perayaan spektakuler atas penampilan mengesankan di atas panggung, tersembunyi kisah perjalanan penuh perjuangan. Perjalanan ini bukanlah yang mudah, melainkan penuh dengan perpaduan emosi, air mata, perjuangan melawan ego pribadi, dan pencarian spiritual yang terkadang radikal. Seiring usaha mereka untuk menemukan kembali makna sejati dari identitas mereka dan posisinya sebagai musisi di kancah dunia. Band legendaris thrash metal asal Jakarta, Rotor, telah mengalami beberapa kali pergantian anggota sejak pendiriannya pada tahun ke-1991. Band ini didirikan dan berpusat pada sosok pendiri sekaligus pilar utamanya. Sepanjang perjalanan panjang mereka di dunia musik, banyak musisi berbakat yang berperan sebagai personel utama dan memperkuat formasi Rotor. Salah satu di antaranya adalah Irfan Sembiring yang berperan sebagai gitaris dan pendiri utama. Dikenal karena gaya khas dan keahliannya dalam bermain gitar. Dengan Jude Pranyoto yang turut serta sebagai basis, memberikan kontribusi signifikan dengan permainan bassnya yang energik. Personil terdepan Jody Gondokusumo juga turut berperan sebagai vokalis. Dikenal mampu menyampaikan emosi dan kekuatan dalam penampilannya. Bakar Baftaim sebagai drummer menambah dinamika pada setiap pertunjukan dengan pukulan drum yang penuh tenaga. Namun, memasuki tahun 2026, Rotor dinyatakan tidak lagi memiliki anggota asli. Seiring dengan berpulangnya para anggota inti yang telah memberikan warna tersendiri pada musik mereka, termasuk sang pendiri, Irfan Sembiring, yang meninggal dunia pada tahun ke-2021. Kepergian mereka meninggalkan jejak tak tergantikan dalam dunia musik thrash metal Indonesia. Kisah ini erat kaitannya dengan sosok legendaris Irfan Sembiring, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah musik metal di Indonesia. Nama Irfan Sembiring telah menjadi ikon yang sulit dilupakan, mengingat kontribusi besar yang telah ia berikan terhadap perkembangan musik cadas di tanah air. Pada akhir tahun 1980-an, Irfan menjadi jiwa dari band Suckerhead, memberikan kehidupan dan energi pada setiap penampilannya yang selalu memukau para penonton.
Dengan permainan gitar dan karisma panggungnya, ia berhasil memikat perhatian khalayak luas dan membangun reputasi sebagai musisi berbakat yang tak tertandingi. Namun, di balik penampilannya yang mengagumkan, Irfan adalah seorang perfeksionis yang tidak pernah merasa puas dengan pencapaian yang telah diraihnya. Kegelisahan ini terus membayangi pikirannya ketika ia merasa bahwa perkembangan musik metal di Indonesia pada saat itu tidak cukup menantang terlalu. Jinak dan seringkali hanya menjadi duplikasi dari musik barat tanpa menambahkan elemen baru yang bertenaga atau membawa jiwa yang otentik dari musisi Indonesia. Irfan ingin menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar tiruan. Ia mendambakan suatu karya yang lebih cepat, lebih gelap, dan lebih teknis. Sebuah cita-cita yang seolah mengakar kuat dalam dirinya. Pada tahun 1991, Irfan membuat keputusan yang sangat berani dan bahkan bisa dianggap nekat. Ia memilih meninggalkan Suckerhead, sebuah band yang sudah memiliki kedudukan dan pengakuan yang cukup signifikan di kalangan penggemar musik metal. Langkah ini ia ambil demi mewujudkan visi musikalnya yang orisinal dan inovatif. Bersama dengan Jody Gondokusumo, seorang vokalis yang memiliki karakter suara growl yang mengerikan sekaligus karismatik. Mereka mulai merancang sesuatu yang baru dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Salah satu elemen unik yang mereka miliki adalah dentuman drum yang menghentak dari Bakar Baftaim dan cabikan bass yang penuh tenaga dari Juda Pranyoto, membentuk sebuah kuartet maut yang kemudian dikenal dengan nama Rotor. Mereka tidak bergantung pada kemewahan studio rekaman bertarif mahal. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengasah musikalitas mereka di sirkuit komunitas yang penuh tantangan. Tempat mereka menciptakan standar baru yang kemudian dikenal dengan istilah thrash metal Jakarta. Dengan inovasi dan keberanian luar biasa yang mereka tunjukkan, tahun 2023 menjadi saksi betapa Rotor mengukir sejarah baru dalam dunia musik metal tanah air, membawa pengaruh besar yang membangkitkan semangat baru di kalangan musisi muda Indonesia. Pada tahun 1992, terukir sebuah peristiwa bersejarah dalam dunia musik Indonesia, menandai era baru yang memperkenalkan nuansa baru dalam musik lokal. Khususnya musik ekstrem yang mulai mendapatkan perhatian. Album fenomenal berjudul Behind the Eight Ball diluncurkan dengan sambutan yang luar biasa dari publik. Album ini bukan sekadar kumpulan lagu. Bagi para penggemar musik metal di Indonesia kala itu, album ini merupakan panduan dan panutan dalam pencarian kualitas musik yang sejati dan harmonisasi yang menantang. Di tengah era rekaman musik lokal yang cenderung kurang jernih, band Rotor hadir membawa perubahan dengan kualitas suara yang mengesankan, menciptakan sensasi di kalangan pendengar. Lagu-lagu seperti Curse of League dan juga lagu Beyond the Eyes of Space menunjukkan kematangan dan keahlian Irfan sebagai komposer yang berani mendobrak batasan kreativitas musisi di Indonesia. Keunggulan musikalitas dan aransemen inovatif, ditambah lirik-lirik mendalam dan gelap karya Jody, menggambarkan nuansa keputusasaan yang menyentuh hati pendengar, meninggalkan kesan yang mendalam. Rotor berhasil menjadi band metal pertama di Indonesia yang menembus industri label mayor yang sebelumnya didominasi oleh industri musik barat. Mereka mendapatkan dukungan dari Airo Records milik Setiawan Jody yang memberikan ruang bagi karya-karya mereka yang penuh semangat dan inovasi. Rotor ibarat gelombang dahsyat yang membuka pintu untuk musik ekstrem di Indonesia, menjadi pionir dan inspirasi bagi banyak band lainnya. Meskipun telah meraih kesuksesan di tanah air, ambisi Irfan Sembiring tidak berhenti di batas negara. Ia memimpikan peluang yang lebih besar, membuktikan bahwa batas bukanlah akhir, melainkan awal dari kesempatan lain yang lebih besar, siap digapai oleh semangat seorang musisi sejati. Pada tahun 1993, seorang musisi berbakat bernama Irfan, dengan penuh kepercayaan diri setelah sukses membuka konser besar Metallica, memutuskan untuk membawa bandnya, Rotor, ke Los Angeles, Amerika Serikat. Kota ini dikenal sebagai pusat industri musik dunia yang gemerlap dan menawarkan banyak peluang bagi musisi dari seluruh dunia.
Keputusan ini dianggap berani dan nekat oleh banyak orang di sekitarnya. Karena Irfan dan bandnya berani meninggalkan zona nyaman mereka dan melangkah ke dalam ketidakpastian yang sama sekali tidak memberikan jaminan atau kepastian. Saat mereka tiba di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai tanah peluang, mereka segera menyadari bahwa membangun karier di sana tidak semudah gambaran indah yang sering terlihat dalam video klip di MTV. Mereka harus memulai semuanya dari awal, berjuang keras di tengah persaingan ketat di pusat industri Hollywood, sambil beradaptasi dengan budaya baru dan kehidupan yang serba cepat. Mereka bahkan harus berpindah-pindah tempat tinggal demi bertahan hidup. Namun, kualitas musik mereka tetap menonjol. Karya Rotor saat itu berhasil menarik perhatian beberapa produser ternama di dunia musik, dan mereka berhasil merilis album berjudul 11 Keys yang penuh kreativitas dan inovasi. Meskipun demikian, di tengah kesuksesan tersebut mulai muncul perpecahan dalam band, tekanan hidup di negeri asing, perbedaan visi dan misi antar anggota, serta kerinduan yang mendalam akan kampung halaman, perlahan-lahan menggerogoti kekompakan dan soliditas mereka. Petualangan Rotor di Amerika pada dasarnya adalah kisah tentang impian besar yang harus berhadapan dengan kenyataan hidup yang keras dan penuh tantangan. Sebuah perjalanan yang menguji batas kemampuan dan kesetiaan terhadap diri sendiri, serta impian besar yang telah lama diidamkan. Setelah kembali dari Amerika, publik menyaksikan perubahan luar biasa dalam diri Irfan Sembiring, seorang tokoh yang sebelumnya dikenal luas sebagai figur sentral dalam dunia musik keras di Indonesia. Ketika Irfan pertama kali memasuki dunia musik, ia dengan cepat meneguhkan dirinya sebagai ikon dalam genre tersebut. Dikenal dengan semangat yang berkobar dan penampilan panggung yang memukau para penggemarnya. Dengan gitar elektrik di tangan, ia menjadi simbol bagi banyak anak muda yang mencari pelarian dari realitas kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum transformasinya yang mengejutkan ini, Irfan menjalani gaya hidup yang penuh hiruk-pikuk serta kegelapan industri musik yang kadang menjebak. Kini, ia secara bertahap menjauh dari gaya hidup tersebut, memilih untuk memulai perjalanan baru yang lebih tenang dan bermakna, menuju transformasi spiritual yang signifikan. Irfan, yang sebelumnya menjadi idola sebagai simbol perlawanan dan pemberontakan, kini membuat keputusan monumental untuk lebih mendalami Islam. Ia mengambil peran sebagai seorang pendakwah dengan tekad dan komitmen mendalam untuk mendedikasikan hidupnya dalam menyebarluaskan pesan-pesan agama yang diyakininya sangat penting. Banyak penggemarnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka saat menyaksikan perubahan drastis ini pada diri Irfan. Alat musik yang dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya, gitar elektrik yang dulu sering menjadi teman setianya di atas panggung, kini lebih sering tersimpan dengan rapi di dalam hard case. Alat musik tersebut kini menjadi saksi bisu dari transformasi pribadinya, sementara Irfan aktif terlibat dalam kegiatan jamaah tabligh. Dengan semangat yang tampaknya tak pernah surut, ia berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya tanpa mengenal lelah dalam usahanya mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan Tuhan dengan keyakinan dan ketulusan hati. Menariknya, Irfan tidak pernah menyesali masa lalunya sebagai musisi hebat. Baginya, musik tersebut tetap merupakan bagian tak terhapus dari perjalanan hidup yang harus ia jalani. Sebuah fase yang penting dan berharga. Sedangkan dakwah kini menjadi alasan utama dan tujuan tertinggi yang ia cari sepanjang sisa hidupnya. Meskipun kini telah mengganti gitar dengan ceramah-ceramah keagamaan, Irfan tetap berpijak kuat pada akar musikalnya. Band legendaris yang membesarkan namanya, Rotor, sempat tetap aktif merilis beberapa album, meskipun setelah perubahan besar tersebut terjadi. Di antaranya seperti album New Blood tahun 1996 dan album Menang tahun 2002, meskipun secara esensi band ini mengalami perubahan yang nyata, beralih dari sekadar kumpulan musisi menuju proyek idealis, penuh visi pribadi dari Irfan, yang kini terasa lebih personal dan intim. Kini, musik yang dihasilkan oleh Rotor bukan sekadar hiburan belaka, melainkan menjadi perpanjangan dari diri Irfan dalam menyuarakan idealisme dan nilai baru yang telah ia peluk erat dan yakini sepenuh hati.
rangkaian tragedi yang terus-menerus menyertai perjalanan panjang dan penuh tantangan dari band ini bagaikan serangkaian awan kelabu yang tidak pernah sirna dari pandangan. Setiap langkah mereka tampak diiringi oleh berbagai peristiwa menyedihkan yang membentuk sebuah kronologi duka. Pada tahun yang penuh kesedihan bagi komunitas penggemar musik metal, yaitu tahun 2002, dunia harus menerima kenyataan pahit atas kepergian Jody Gondokusumo, vokalis pertama yang memberikan warna suara unik dan kekuatan emosional tersendiri pada setiap lagu yang dibawakan band tersebut. Suaranya yang menggetarkan dan penuh perasaan kini hanya abadi dalam bentuk rekaman kaset-kaset lama, yang menjadi harta karun tak ternilai bagi para penggemar setianya, yang mengenang kembali setiap nada dan lirik yang pernah menyentuh hati. Puncak dari semua kesedihan ini terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 2021, ketika dunia metal harus rela kehilangan seorang jenderal musik metal dan sosok panutan yang pengaruhnya begitu mendalam bagi banyak orang, yakni Irfan Sembiring. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang begitu besar, sebuah lubang tak tergantikan di hati setiap metalheads di seluruh Indonesia. Beliau tidak hanya dikenang sebagai seorang musisi yang dicintai dan dihormati atas kontribusinya yang besar dalam memperkaya dan membentuk wajah musik metal Indonesia, tetapi juga sebagai seorang figur yang mampu menyelaraskan dua jalur kehidupan. Irfan dikenal karena dedikasinya yang tanpa henti dalam membesarkan dunia musik yang dicintainya, selaras dengan komitmennya pada jalan dakwah yang dihayatinya dengan sepenuh hati di masa-masa akhir hidupnya. Keberadaannya meninggalkan jejak yang mendalam dan pengaruh yang meluas, yang dirasakan dalam setiap aspek kehidupan banyak orang, melampaui semua batasan duniawi yang ada. Rotor mungkin sudah tidak ada lagi sebagai sebuah band yang aktif, namun nama mereka tetap dinantikan dalam jajaran festival musik keras. Mereka abadi sebagai semangat dan sumber inspirasi yang tidak akan pernah pudar di hati para penggemarnya. Setiap kali melihat band metal Indonesia yang berkesempatan tur dan tampil di panggung internasional, atau ketika mengagumi produksi musik keras dan metal yang canggih dengan segala teknologi dan inovasi, ingatlah bahwa di balik semua itu ada jasa dan perjuangan seorang pria bernama Irfan Sembiring. Ia adalah sosok pemberani yang pertama kali mendobrak tembok dan menantang batas-batas yang ada, membuka jalan bagi generasi berikutnya yang ingin mewujudkan impian mereka dalam musik. Rotor dengan semangat yang membara dan tak kenal lelah, mengajarkan bahwa musik bukan sekadar soal ketenaran atau popularitas, tetapi lebih dari itu. Musik adalah tentang ketulusan dan kejujuran dalam berkarya, tentang menyampaikan nilai dan emosi dengan sepenuh hati. Lebih dari itu, hidup ini sejatinya adalah perjalanan panjang untuk mencari kebenaran. Meskipun seberapa jauh kita pernah menyimpang dari jalan tersebut. Dari awal mula di Lebak Bulus hingga mencapai Los Angeles, dari kesempatan megah tampil bersama Metallica yang ikonik hingga menemukan ketenangan dalam sujud di masjid. Rotor merupakan legenda abadi yang kisah dan pengaruhnya tidak akan lekang oleh waktu, melekat dalam kenangan para pendengarnya. Kami mengucapkan terima kasih telah menyimak dan menelusuri kisah inspiratif ini bersama kami, mendalami jejak sejarah yang penuh makna. Hormat dan salut kami sampaikan untuk sang legenda Rotor yang telah meninggalkan jejak yang mendalam bagi banyak orang dan bagi perkembangan musik metal di tanah air. Menerangi jalan bagi mereka yang ingin mengikuti langkahnya dengan ketulusan dan dedikasi yang sama. Jadi, begitulah kisahnya, gengs. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik. Baik itu personil band, penyanyi solo, ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam musik luar negeri dan musik Indonesia. Semoga musik Indonesia semakin berjaya. Amin.
hanya seputar musik